Hai sahabat Indrajana dimanapun Anda berada, welcome back to podcast sahabat Indrajana. Kali ini membahas tentang estetik gigi, di mana semua pengen tampil cantik dan juga menarik. Kali ini kita datangkan dokter gigi, yaitu Dokter Tani. Selamat pagi dokter. Pagi. Mungkin orang-orang di sana mau pengen perkenalan dulu dok. Silahkan perkenalan dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Fani dari Klinik Utama Indrajana. Oke dokter, thank you ya dok telah hadir di podcast kita. Kali ini edisi spesial juga dok, karena kita bahas tentang estetik gigi. Banyak kaum muda atau generasi milenial ya dok ya. Bahkan yang bukan generasi kita juga banyak pengen tampil cantik. Senyum yang menawan dan menarik dengan cara melakukan berbagai treatment nih dok ya. Kalau dokter sendiri, estetika gigi ini seperti apa sih dok? Pengertiannya apa dok? Menurut saya estetika gigi sendiri itu termasuk penampilan gigi di mana dia senyumnya itu bagus, kemudian giginya sehat, kayak gitu. Begitu ya dok ya. Tapi banyak masyarakat di luar sana, kaum muda, cantik itu harus putih gitu ya dok ya. Gigi putih, gigi rapi, kayak pemain film. Kalau dokter sendiri menanggapinya seperti apa dok? Kalau gigi putih berarti giginya kan kelihatan bersih. Iya. Jadi dimana orang kan bisa percaya diri buat melihatnya kayak gitu. Harus putih banget kah dok? Itu tergantung diri masing-masing. Iya, karena saya baca berbagai jurnal bahwa gigi di orang Asia nih nggak putih banget. Bahkan dia ada kuningnya tapi bersih gitu ya dok ya. Oke dok, perawatan gigi atau estetik gigi ini banyak dilakukan oleh dokter gigi. Tapi masalahnya dok banyak juga dilakukan bukan dokter gigi. Nah, untuk berbagai kecantikan gigi ini dok, apa yang dokter bisa berikan nih kepada pasien? Misalkan nih, kita bahas nih tentang pinner dok. Pinner kawat gigi. Kalau pinner ini apa sih dok? Pinner ini kayak semacam giginya itu ada yang perbaikin, kayak dikurangin, kemudian nanti dikasih modal kayak tambalan kayak gitu. Tapi ya warnanya lebih putih kayak gitu. Jadi, dari gigi aslinya ya dok ya. Tambalan apakah diberikan suatu bahan atau seperti apa sih dok? Karena saya lihat orang yang pakai pinner giginya cenderung lebih tebal dok, atau seperti apa dok? Ada bahan, kemudian ada yang diganti giginya, tapi itu termasuk kayak masuk ke lab kayak gitu. Jadi nunggunya mungkin kayak prosesnya lumayan agak lama dikit. Ini dianjurkan untuk usia seperti apa dok? Apakah anak-anak bisa pakai pinner? Nih saya kan orang awam nih dok, atau hanya orang dewasa? Gitu. Sebaiknya hanya orang dewasa aja. Nih kalau pinner kan dok, kita memberikan suatu bahan untuk memberikan suatu estetik pada gigi. Apakah itu mengganggu daya fungsi gigi atau seperti apa dok? Kalau mengganggu daya fungsi estetiknya jelas iya. Karena kan dia kalau misalnya nih dia punya gigi, rupanya giginya kecil-kecil nih kan, ada tuh. Jadi kan keganggu fungsi makannya, habis itu estetiknya, rahangnya kayak gitu. Apakah itu permanen atau seperti apa dok? Apakah ada nanti kemudian hari itu kita buka oleh dokter giginya, atau memang itu dikhususkan untuk orang dewasa yang akan dipasang secara permanen atau seperti apa dok? Kalau dikatakan permanen, kemungkinan selanjutnya pasti enggak. Nanti dia pasti bakal kayak entah itu ada yang lepas, terus habis itu dia bisa diperbaiki lagi, ada yang bisa dirawat ulang. Dia berarti harus kontrol ya dok ya, karena diharapkan setelah pemasangan pinner ini pasiennya itu kontrol misalkan sebulan sekali atau berapa sekali ya dok ya, karena berhubungan dengan itu bisa lepas juga dok ya, karena kan kita memakan sesuatu baik yang keras itu akan membuat gigi kita, misalkan dia pinner tadi lepas atau seperti apa dok ya. Nah ngomong-ngomong pinner nih dok, kalau dokter sendiri selaku dokter gigi, nah pasien dokter itu banyak merequest nih pinner yang seperti apa. Kalau dokter sendiri ketemu pasien yang seperti apa? Apakah giginya harus putih banget atau rapi banget, atau ada untuk fashion doang atau seperti apa dok? Kalau banyak kan orang-orang mintanya giginya rapi, kelihatan putih bersih kayak gitu. Kalau untuk fashion doang
ya itu relatif. Berarti hanya untuk membuat giginya lebih rapi, putih bersih seperti itu dok. Tapi harus disarankan untuk kontrol ya dok ya. Berikutnya nih tentang behel nih dok, lagi marak nih kaum muda menggunakan behel. Bahkan dokter tahu sendiri, behel ini bukan cuma dipakai orang yang giginya misalkan ada sedikit maju atau yang jarang atau banyak. Ada juga yang memang giginya bagus tapi pasang behel nih dok. Kalau nih behel ini dikhususkan untuk apa sih dok? Perawatan untuk apa? Kalau dokter gigi sendiri ini untuk apa gitu? Harusnya kalau penggunaan behel itu buat orang yang giginya kayak bermasalah. Bermasalah ya dok ya? Harusnya. Selagi kalau giginya udah rapi ya dipikir ulang aja. Sayang kalau misalkan itu kan karena satu, dia pasti nantinya kan bisa ngerusak jaringan giginya. Oke dok. Karena kan ada proses dia buat bergerak kayak gitu untuk akarnya. Kemudian kalau misalkan buat gigi yang berantakan, misal nih kayak ada yang maju, habis itu rahangnya nggak sesuai, habis itu bisa merubah wajah orang kayak gitu. Oke dok. Berarti dianjurkan hanya untuk yang bermasalah giginya dok ya. Nah dokter sendiri yang banyak nih masalah nih mengenai pemasangan bracket atau behel ini atau kawat gigi ini, dikhususkan atau sering ditemukan apakah gigi yang maju atau gigi yang dia jarang atau rapat-rapat nih dok. Dan dokter melihat mana yang lebih sulit atau memang mana yang lebih gampang dikerjakan. Biasanya sih banyakan sih orang yang bener-bener kayak giginya berantakan sekali kayak gitu. Itu yang paling sulit ya, bukan dikatakan paling sulit ya. Kalau di paling sulit itu emang dia ada masalah sama rahangnya. Karena kan dia harus dilakukan bedah ya dok ya. Bedah orto kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang dikatakan mudah, kemungkinan ya karena giginya ada yang jarang kayak gitu, itu bisa dirapetin. Lebih gampang ya dok ya. Yang gigi maju dok, maaf ya dok, gigi yang maju kan banyak nih karena Asian struktur rahangnya itu agak sedikit maju ke depan ya dok ya, mempengaruhi struktur gigi dan banyak masalah orang ke dokter gigi karena giginya agak sedikit maju. Itu apakah sulit atau seperti apa dok? Sebenarnya kalau dikatakan sulit juga enggak juga gitu. Bisa aja dia mudah diperbaikin, tapi dilihat dari fotonya dia, foto rongsennya dia gimana, terus habis itu cetak giginya gimana, jadi kita baru bisa tahu oh kasusnya seperti ini kayak gitu. Oh berarti secara langsung kita harus cetak gigi pertama dulu ya dok ya, untuk mengetahui struktur giginya seperti apa ya dok ya. Nah pemasangan behel ini ada nggak batasan usia dok? Apakah anak kecil boleh atau harus remaja dulu atau seperti apa dok? Kalau gigi anak-anak, gigi susu itu pakainya bukan behel yang sistem ditempelin itu, dia tuh kayak lepas pasang kayak gitu nanti. Kalau yang gigi yang ditempel itu kayak bracket itu buat anak yang udah punya gigi permanen ya setidaknya umur 12-13 tahun lah. Karena kan dia rahangnya masih bisa berkembang kayak gitu. Seperti itu ya dok ya. Berarti ada dong dok jenis-jenis behel atau kawat gigi? Ada. Apa saja dok? Kalau yang paling umum itu konvensional bracket. Konvensional bracket ya dok ya. Itu apa dok? Itu yang berbahan metal, kemudian dia dari segi bracketnya juga mudah kayak lepas dok atau seperti apa? Ya bisa jadi itu karena kan dia nggak ada pengaitnya. Kalau ada yang self ligating itu. Self ligating ini apa dok? Dia ada pengaitnya, jadi nggak mudah buat kegeser kayak gitu. Terus ada lagi yang clear aligner. Clear aligner. Itu yang pakai model kayak plastik, jadi kayak nggak kelihatan kayak gitu. Ada yang dari lingual bracket itu dari belakang gigi. Itu dikhususkan untuk beberapa kondisi kasus untuk gigi ya dok ya. Oke dokter, sebelum kita lanjut nih dok, dari pinner sendiri dan juga kawat gigi kita bahas nih, mana yang sering banyak orang request dok? Pasang pinner kah atau kawat gigi atau tergantung kondisi giginya dok? Kalau dikatakan banyak orang, kemungkinan banyak orang yang memilih untuk di bracket. Di bracket ya dok ya. Kalau veneer itu mungkin nggak begitu kayak gitu ya. Tapi ya balik lagi ke orang masing-masing. Kebutuhan pasiennya dok ya. Oke, berikutnya dok tentang pemutih gigi atau saya baca bleaching ya dok ya. Nah,
Untuk bleaching sendiri dikhususkan untuk pasien seperti apa, Dok? Apakah giginya kuning atau yang sudah giginya putih di bleaching lagi seperti apa, Dok? Bleaching itu tergantung ini. Kalau misalkan dia ngerasa giginya kuning tapi minta agak lebih putih dikit bisa. Tapi kalau misalkan dia lagi proses perawatan rupanya giginya ada yang kelihatan hitam juga bisa diputihkan. Ada beberapa macam kayak gitu. Oke, dokter. Terus tapi gigi bleaching ini nggak bertahan lama kayak gitu, tergantung pribadi orang itu. Kalau misalkan dia makan makanannya bisa dijaga, it's okay kayak gitu. Ada juga yang misalkan orang yang minum kopi mempengaruhi ya, Dok ya, makan makanan yang memang seperti junk food, minum alkohol mempengaruhi warna gigi ya, Dok ya, yang merokok juga ya, Dok ya. Untuk bleaching ini sendiri disarankan usia berapa, Dok, biasanya? Atau anak-anak bisa disarankan untuk bleaching atau hanya untuk orang dewasa saja? Lebih baik orang dewasa. Orang dewasa. Bleaching ini dilakukan berapa kali nih, Dok? Dalam rentan waktu 1 tahun atau bagaimana, Dok? Sebaiknya nggak nyampe waktu bertahun-tahun sih, sebulan mungkin ya. Sebulan ya, Dok ya. Apakah bisa bleaching lagi atau seperti apa, Dok? Lihat dari nanti kondisinya. Oke, Dok. Tadi bahas tentang pinar gigi, ada juga bahas tentang kawat gigi, bahas tentang juga bleaching. Fenomena sekarang nih, Dok, banyak orang yang bertindak seolah-olah sebagai dokter gigi. Nah, melihat kondisi tersebut, dokter selaku dokter gigi nih, bagaimana, dokter? Biar pemirsa kita tahu nih bahwa tidak seharusnya kita pergi ke bukan ahlinya. Kalau dokter sendiri kasih saran seperti apa nih untuk pemirsa kita di rumah? Kalau misalkan nih ada orang yang menggunakan behel gigi, dipasangnya di tukang gigi kayak gitu, itu bisa jadi nanti giginya satu berantakan lagi, berantakan. Tidak pada posisinya. Abis itu pasti giginya nanti bisa over. Over itu dalam arti kata dia bisa kelihatan akar giginya nih kayak gitu. Dan itu bahaya, Dok ya. Itu bahaya. Dan kalau jika akarnya sudah terlihat itu akan kondisi yang serius dan harusnya ke spesialis ya, Dok ya. Okay. Kemudian bisa jadi dia giginya malah goyang banget kayak gitu. Dikatakan goyangnya itu kalau emang pemakaian bracket itu pasti nanti giginya goyang. Cuman karena kan akar dari giginya kan lagi proses kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan salah penempatannya bisa goyang banget. Akhirnya nanti giginya bisa lepas kah kayak gitu. Oh, itu mengenai bracket ya, Dok. Iya. Kalau yang dokter lihat sendiri, orang yang pasang pinner di luar dokter gigi gimana, Dok? Apakah akan menimbulkan efek atau seperti apa? Bisa jadi ya. Karena kan kita juga nggak tahu di mana proses mereka itu seperti apa. Setelah kita lihat nanti dia pasti ada masalah, entah itu giginya sakit kayak gitu karena pas proses pemasangannya rupanya nggak bersih atau salah kayak gitu. Oke. Bleaching, Dok, bahkan banyak juga orang yang bleaching di tukang gigi nih, Dok. Padahal itu menggunakan bahan kimia kalau nggak salah ya, Dok ya. Apakah itu akan bahaya atau seperti apa, Dok? Bisa bahaya. Kalau pas waktu dia pemasang kalau dia waktu pemutihan giginya rupanya bahannya dia salah, habis itu teknik yang dilakukan juga salah, juga bisa jadi. Jadi sangat bahaya, Dok ya. Tidak dianjurkan ya untuk melakukan tindakan medis khususnya dokter gigi. Kalian dokter gigi dilakukan oleh tukang gigi. Apakah memang tukang gigi ini, Dok, diperbolehkan atau memang ada kapasitasnya untuk melakukan tindakan gigi atau memang tidak boleh, Dok? Harusnya tidak boleh karena kan mereka bukan ranahnya ke sana. Dia nggak ada surat izin untuk prakteknya juga, nggak ada. Maksudnya tuh dia non ilegal, Dok ya. Tapi karena tuntutan penampilan dan juga pengen terlihat cantik, senyum yang menarik. Kalau dokter sendiri lebih menyarankan berbondong-bondong untuk cantik giginya atau sehat gimana, Dok? Karena orang persepsinya ini kurang pas karena orang berpikiran senyum gigi yang putih adalah yang sehat atau seperti apa, Dok? Kalau dari saya mungkin giginya sehat. Untuk putih dan cantiknya itu nomor 2. Nomor 2 ya. Penting sehat. Sehat dulu ya, Dok ya. Karena kalau sehat kan orang-orang pasti kayak jarang sakit kan, kayak gitu giginya. Kalau sakit udah bingung kan, kayak gitu. Oke. Jadi di klinik kita ini, Dok, sering
banyak nih dok permintaan apakah apa nih ini, pasang kawat behel, pasang cleaner atau pasang apa dok kalau dokter sendiri yang sering tangani di klinik kita? Kebanyakan sih dari klinik kita mungkin behel. Behel ya, oke. Apakah dokter melihat pemasangan behel ini pasien-pasien datang ke sini biasanya perkembangannya seperti apa dok? Apakah dia cepat berubah atau giginya cepat bagus atau ada waktu yang ditentukan atau waktu yang diperlukan dok? Kalau cepat berubah tergantung dari pasiennya. Kalau dia rajin untuk kontrol, habis itu dia menghilangkan kebiasaan buruknya, kemungkinan bisa. Seperti itu ya. Satu lagi nih dok, pertanyaan sebelum kita tutup podcast kita ini, tips untuk menjaga gigi sehat dan tips untuk membuat gigi lebih estetik. Ada 2 nih berarti. Kalau tips menjaga gigi sehat gimana dok? Kalau menjaga gigi sehat ya rajin menyikat gigi, rajin dokter gigi selama 6 bulan sekali, kemudian mengurangi makanan manis. Olahraga mempengaruhi nggak dok? Olahraga bisa, tapi untuk yang sikat gigi nih, kalau misal gigi untuk giginya nggak boleh terlalu keras sikat gigi kan. Biasanya banyak orang yang salah nih cara menyikat giginya juga. Oh ada juga cara yang dianjurkan oleh dokter gigi ya dok ya? Cara menggunakan sikat giginya, menggosoknya ada juga ya dok. Yang paling penting nih menggosok gigi nih berapa kali sehari dok untuk sehat giginya? Minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Cek ke dokter nih dok. Konsul ke dokter berapa kali? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau dirasa dia emang udah kayak baik-baik aja 6 bulan aja. Kalau misal dia udah kayak kotor, habis itu bermasalah, di bawah 6 bulan juga nggak apa-apa. Boleh ya dok ya. Yang ketiga, menghindari makanan yang bisa merusak gigi ya dok ya. Makanan dan minuman seperti minuman manis, seperti alkohol itu dihindari ya dok ya. Seperti kopi juga. Yang berikutnya ditambah olahraga, hidup sehat ya dok ya. Satu lagi tadi dok, tentang tips agar giginya estetik. Gigi estetik ya, dimana orang kan pasti mintanya instan Dok. Jadi dilakukan perawatan kayak gitu. Harus dilakukan perawatan ke dokter gigi yang profesional, tentunya di Indrajana dok ya. Ketemu nanti dokter Fani ya dok ya. Mau pasang behel, thinner, bleaching semua ada di Indrajana ya dok ya. Oke dokter, saya sebagai orang awam jadi mengerti bagaimana cara menjaga dan juga membuat gigi kita lebih estetik. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Salam.